Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Happy Safira Renindra. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Yuk disimak videonya. Apa itu analisis isu kontemporer? Analisis isu kontemporer dilakukan dengan memahami konsepsi perubahan dan perubahan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Terdapat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan pegawai negeri sipil dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang dan tugasnya masing-masing, yaitu individu atau diri sendiri, keluarga atau family, masyarakat pada level lokal dan regional, atau community atau culture, nasional atau society, dan juga global atau dunia. Nah, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, para pegawai negeri sipil juga harus membekali diri dengan 6 modal insani, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan fisik atau jasmani. Mengapa kita melakukan analisis isu kontemporer? Pertama, mencegah dampak negatif. Isu strategis kontemporer merupakan kelompok isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik secara luas. Maka, tidak dipungkiri bahwa isu yang beredar akan berdampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, sebagai pegawai negeri sipil, kita harus bisa mencegah dampak negatif tersebut. Yang kedua, keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga kita harus menggunakannya secara lebih optimal. Ketiga, perlu penyelesaian secepatnya. Karena masalah tersebut merupakan masalah yang mudah tersebar dan urgent, maka harus segera diselesaikan. Berikut adalah tahapan penyelesaian isu kontemporer. Tahap pertama, mengumpulkan dan mengidentifikasikan semua isu yang ada dan yang sedang beredar. Tahap kedua yaitu pemilihan isu yang sedang beredar. Telah kita ketahui, terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menganalisis isu-isu yang sedang beredar di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, metode yang akan kita gunakan yaitu metode USG. Tahap selanjutnya adalah analisis isu yang terpilih. Isu yang sudah dipilih adalah isu yang paling penting dan membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin. Sebelum memulai analisisnya, kita perlu mengetahui apa itu teknik USG. Yang pertama adalah urgensi atau tingkat kepentingan, di mana kita menilai seberapa serius suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah seriousness atau tingkat kegawatan. Di sini kita menilai seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang terakhir adalah growth atau tingkat perkembangan. Di sini kita menilai seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, setelah kita memahami bagaimana tahapan penyelesaian isu dan apa itu teknik USG, sekarang saatnya mengidentifikasi beberapa isu yang ada. Isu yang pertama, penggunaan barang milik negara yang tidak sesuai dengan surat izin pemakaian atau SIP, sehingga data saat inventarisasi
tidak sesuai dengan data yang telah dicatat. Isu yang kedua, lemahnya pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara sehingga seringkali banyak ditemukan beberapa barang yang rusak, bahkan ada pula barang yang tidak diketahui keberadaannya. Isu yang ketiga adalah kurangnya kontrol pada pencatatan barang milik negara, sehingga seringkali data yang telah diinput dalam aplikasi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Dari ketiga isu yang telah dikumpulkan, kami melakukan penilaian menggunakan teknik USG dengan memberikan skor antara 1 sampai 5. Dan didapatkan hasil untuk isu yang pertama, yaitu penggunaan barang milik negara yang tidak sesuai dengan surat izin pemakaian atau SIP dengan skor U4, S3, dan G4 dan dengan total 11 skor. Untuk isu yang kedua, yaitu lemahnya pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara mendapatkan skor U4, S4, dan G4, sehingga total seluruhnya adalah 13 skor. Isu yang ketiga yaitu kurangnya kontrol pada pencatatan barang milik negara mendapatkan skor U5, S4, dan G5, sehingga mendapatkan total skor 14. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu yang ketiga, yaitu kurangnya kontrol pada pencatatan barang milik negara, sehingga seringkali data yang telah diinput dalam aplikasi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, menjadi isu yang paling diprioritaskan pada saat ini dan perlu diperhatikan penyelesaian masalahnya. Dari isu yang telah dipilih, kami memberikan usulan penyelesaian antara lain. Yang pertama, teliti saat melakukan input data ke aplikasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada saat penginputan ke aplikasi. Usulan yang kedua adalah evaluasi laporan barang milik negara. Hal ini dilakukan agar apabila kita menemukan kesalahan atau perbedaan, kita bisa melakukan perbaikan sesegera mungkin. Usulan yang ketiga adalah melakukan pengecekan kembali untuk meyakinkan kesesuaian data. Hal ini dilakukan agar minim kesalahan. Usulan yang keempat adalah melakukan peninjauan lapangan secara langsung atau melakukan opnam fisik terhadap barang milik negara.